Salatullah, salamullah, ala al-hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassis jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbullah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Dengan taufiknya kita semuanya bisa hadir dalam majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan, dan dengan sebab ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai ngaji kita pada pagi hari ini, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-8. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-qalbu ayaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turabi. Tuhuru ina'i ahadikum utawi sucine wadah salah siji sira kabeh, idza walagha tatkalane dilat fihi ing dalem ina'i ahadikum apa al-qalbu asu, apa iku ayaghsilahu yanto basuh ing ina'i ahadikum sapa wong sab'a marratin kelawan pitu pira-pira ambalan. Ulahunna utawi
ulahunna utawi kawitane sab'a marrat iku biturabi kelawan tanah. Akhrajahu Muslim wa fi lafdhin lahu falyuriqhu mongko becik ngaliraken sapa wong ing ina'i ahadikum. Wali Tirmidzi ukhrahunna au ulahunna kang paling akhire sab'a marrat au ulahunna utawa kang paling awale sab'a marrat. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrati, qala dawuh sapa Rasulullah fil hirrati ing dalem kucing, innaha satemene kucing iku laisat ora ana apa kucing iku binajasin kelawan kang najis. Innama hiya angin pestine utawi kucing hirrah iku minat tawafina termasuk binatang kang keliling alaikum ing atase sira kabeh. Akhrajahu al-arba'atu wa sahhahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa wastaqa sapa a'rabiyyun wong badui fabala nuli nguyuh sapa a'rabi fi ta'ifatil masjid ing dalam masjid fi ta'ifatil masjid ing dalam pojokan masjid, maksudnya ing dalam bagiane masjid. Fazajarahu mongko nglarang ing a'rabi sapa annasu manungsa, fanahahum mongko nyegah ing annas sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada mongko tatkalane rampung sapa a'rabi baulahu ing nguyuhe a'rabi amara mongko perintah sapa nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzanubin kelawan timbo kang gede min ma'in saking banyu fa uhriqa mongko nuli den soaken apa dzanub min ma alaihi ing atase baul. Muttafaqun alaihi. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan tentang babul miyah, bab yang menjelaskan tentang permasalahan air. Dalam hadis yang ke-8 dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil qalb ayaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Sucinya wadah salah seorang kalian jika ada anjing yang menjilatnya itu adalah dengan membasuh wadah itu sebanyak 7 kali. Ulahunna yang awal dari 7 basuhan itu dicampur dengan tanah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dalam lafadz Muslim ada tambahan falyuriqhu. Artinya hendaknya dia menuangkan airnya terlebih dahulu ke tanah. Wali Tirmidzi ukhrahunna au ulahunna. Ada lafadznya kalau di sini tadi akhrajahu Muslim itu ulahunna. Dalam riwayat Tirmidzi ada ukhrahunna dan juga ada riwayat ulahunna. Hadirin rahimakumullah. Di sini dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tata cara mensucikan hadis mughalladzah yang disebut dengan najasah kalbiyah atau najasah khinziriyah, najis babi atau najis kalbiyah, najis anjing atau najis mughalladzah. Karena para ulama
itu mengklasifikasikan atau mengelompokkan najis menjadi 3. Ada najis mukhaffafah, najasah mukhaffafah, ada najasah mutawassithah, ada najasah mughalladzah. Tata cara mensucikannya itu juga berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Najis mukhaffafah, najis yang ringan, yaitu najis yang berupa air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI, air susu ibunya. Maka air kencingnya disebut najis mukhaffafah. Pertama air kencing bayi laki-laki. Kalau air kencing bayi perempuan, maka dia sudah mutawassithah, bukan mukhaffafah. Kemudian bayi laki-laki itu umurnya belum 2 tahun. Belum 2 tahun. Yang ketiga, dia belum memakan makanan selain air susu ibunya. Kalau dia sudah umur 1 tahun tapi sudah makan nasi misalnya, atau sudah makan selain air susu ibunya, maka air kencingnya sudah mutawassithah, bukan mukhaffafah. Jadi air kencing bayi perempuan mutawassithah, bukan mukhaffafah. Air kencing bayi yang sudah lewat umur 2 tahun meskipun masih makan air susu ibunya juga sudah mutawassithah. Kemudian air kencing bayi laki-laki yang misalnya belum berumur 2 tahun tapi sudah makan selain air susu ibunya, itu juga mutawassithah. Jadi ketentuannya apa? Yang pertama, air kencing bayi laki-laki. Kemudian yang kedua, umurnya belum sampai 2 tahun. Yang ketiga, belum makan selain air susu ibunya. Maka air kencingnya itu disebut sebagai najis mukhaffafah. Bayi perempuan meskipun baru lahir itu sudah mutawassithah, bukan mukhaffafah. Sebagian ulama mengatakan itu karena kalau bayi laki-laki, sebagian mengatakan bayi laki-laki itu kita sulit, bayi laki-laki itu pada umumnya lebih disukai daripada bayi perempuan. Sehingga lebih banyak orang suka menggendongnya, kemudian kena kencingnya dan sebagainya, sehingga sulit untuk menjaga diri dari air kencing bayi laki-laki. Sehingga ada keringanan untuk bayi laki-laki belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibunya. Mukhaffafah. Cara mensucikannya mudah, cuman diperciki dengan air saja. Jadi bukan disiram dengan air, tetapi dipercikkan air pada tempat yang terkena air kencing bayi tersebut yang tergolong sebagai najis mukhaffafah. Kemudian yang kedua ada najis mutawassithah. Kalau najis mutawassithah ini dilihat kalau dia hukmiyah atau ainiyah. Kalau dia nanti insya Allah ada penjelasannya kembali yang lebih rinci, karena di sini kita ingin menjelaskan sesuai dengan hadis yang mughalladzah. Tetapi secara singkat, apabila dia ainiyah maka dibasuh dengan air yang suci dan mensucikan sampai bendanya hilang, kemudian sifat-sifatnya, bau, warna dan rasanya itu hilang. Kalau dia hukmiyah, maka cukup disiram 1 kali, maka dia sudah menjadi suci. Tempat yang terkena najis itu sudah menjadi suci. Itu kalau mutawassithah. Seperti air kencingnya orang dewasa, seperti darah, dan lain-lain, tai dan sebagainya, itu najisnya najis mutawassithah. Kemudian yang dibahas di sini adalah najis mughalladzah, najis yang berat yang disebut dengan najasah kalbiyah atau khinziriyah. Najis anjing dan najis babi itu sama. Keduanya disebut najis mughalladzah.
Cara mensucikannya disebutkan di dalam hadis ini, apabila yaitu sucinya wadah kalian jika dijilat oleh anjing. Jadi misalnya kita punya wadah, di dalamnya ada air. Kemudian ada anjing datang, kemudian dia meminum air yang ada dalam wadah kita itu, dijilatinya sama anjing tersebut. Maka berarti wadah tersebut telah terkena najis mughalladhah yang disebut dengan najis kalbiyah. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini, anjing itu yang najis bukan hanya sekedar air liurnya saja. Karena ada sebagian yang memahami berdasarkan hadis, karena hadisnya mengatakan idza walagha fihil qalb. Kemudian dipahami bahwa anjing itu yang najis hanya sekedar air liurnya saja, sementara badannya enggak. Yang benar apa? Seluruh badan anjing, demikian juga seluruh badannya babi, baik itu air liurnya, apakah air kencingnya, apakah itu badannya, apakah itu bulunya, kepalanya, kakinya, semuanya adalah najis. Memang bendanya itu sudah najis. Benda badannya anjing itu sudah najis. Bukan sekedar air liurnya saja. Kalau sudah najis nggak bisa disucikan. Karena ada orang yang nggak paham lagi mengatakan agar badannya anjing itu suci gimana ya caranya? Oh, dibasuh 7 kali anjingnya, kemudian dikasih debu salah satunya. Kalau sudah badannya, karena najisnya anjing itu bukan mutanajis, bukan terkena najis, tetapi badannya sudah najis, sehingga nggak bisa disucikan. Badan anjing tidak bisa disucikan karena memang dia bendanya sudah najis. Dalam hadis ini dicontohkan memang air liurnya, tetapi yang dikehendaki kalau dalam mazhab Syafi'i seluruh badan anjing itu adalah najis. Dicontohkan apabila kita memiliki wadah air, kemudian ada anjing datang meminum air yang ada dalam wadah itu dengan menjilatinya, maka berarti wadah kita itu telah terkena najis, mutanajis. Pertanyaannya, bagaimana cara mensucikannya? Yang pertama, air yang ada dalam wadah itu kita buang dulu. Kita tuangkan ke tanah dulu. Karena dalam riwayat yang lain, falyurikhu. Jadi air yang masih tersisa, karena airnya kan najis karena terkena jilatan anjing. Airnya kita tuangkan dulu, setelah itu baru wadahnya kita basuh sebanyak 7 kali. Dengan air yang suci dan mensucikan sebanyak 7 kali. Salah satunya itu dicampuri dengan tanah. Tanahnya tidak harus berdebu sebagaimana dalam tayammum. Kalau tayammum itu harus biturabin lahu ghubar. Dengan tanah yang memiliki debu. Sementara untuk dalam menghilangkan najis mughalladhah itu salah satunya dicampur dengan tanah, tidak disyaratkan harus berdebu. Yang lebih utama berdasarkan hadis ini, basuhan yang dicampur dengan debu itu diletakkan di awal. Karena jika diletakkan di awal, nanti basuhan yang berikutnya itu bisa menghilangkan asar dari debu itu. Kalau misalnya debunya paling akhir, nanti masih akan tersisa di tempat itu tanah yang ada di tempat yang kita basuh. Sehingga yang lebih utama itu di depan. Tetapi tidak syarat. Meskipun dalam hadis ini dikatakan ulahunna biturab, ini adalah dalam rangka al-afdal, yang lebih utama. Boleh diletakkan di tengah, boleh diletakkan di akhir. Karena dalam riwayat Tirmidzi itu ada
riwayat memang mengatakan ukhrahunna, artinya berarti diletakkan di akhir, basuhan yang dicampur dengan debu. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwa al-muzilatu lil aini wa in ta'addadat wahidatun, yang menghilangkan benda najis meskipun berkali-kali berulang-ulang itu dihitung satu kali. Jadi misalnya di tangan atau di wadah tadi kejilat kejilat anjing, maka yang menghilangkan benda najisnya meskipun berkali-kali itu hitungannya satu. Misalnya kalau sekali sudah hilang berarti sudah dapat satu. Kalau sekali nggak hilang kemudian dibasuh lagi 2 kali, 2 kali tidak hilang, 3 kali baru hilang, maka 3 kali basuhan itu dianggap satu, kemudian nambah 6 kali lagi. Itu tata cara dalam menghilangkan najis mughalladzah. Najis mughalladzah atau najis qalbiyah, sebagaimana dicontohkan dalam dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan hadis ini dalam mazhab Syafi'i dan selainnya itu menjelaskan bahwa anjing itu najis. Najisnya tergolong sebagai mughalladzah. Buktinya diperintahkan kita untuk membasuhnya sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan debu. Kemudian kalau ada airnya dalam wadah itu falyurikhu, maka hendaknya kita, ini ringkasan dari apa yang tadi kita simpulkan, dari tadi yang sudah kita jelaskan, hendaknya kita tuang air yang tersisa dari yang tadi terkena ludah anjing. Kemudian terkait dengan masalah membasuhnya 7 kali, salah satunya dengan debu, ini adalah penjelasan dalam mazhab Syafi'i. Karena dalam masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Yang tadi kita jelaskan adalah penjelasan berdasarkan mazhab Syafi'i. Karena ada juga yang 7 kali itu adalah sunnah, tidak wajib. Ada yang mengatakan begitu. Juga ada yang mengatakan tidak harus dengan tanah dan seterusnya. Itu adalah pendapat mazhab selain mazhab Syafi'i. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-9. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrati. Sekarang kita bicara tentang kucing. Tentang kucing. Innaha laisat binajasin. Kucing itu enggak najis. Kucing itu tidak najis. Beda dengan anjing. Anjing beda dengan kucing. Jelas kita melihatnya memang berbeda. Innama hiya minat tawafina alaikum. Karena kucing itu termasuk binatang yang muter-muter pada kalian. Artinya dia kan ada di sekitar kita, di rumah kita. Bahkan sebagian orang itu suka sekali dengan kucing, bahkan memelihara kucing. Bahkan sebagian orang ada yang memelihara kucing kayak memelihara anaknya sendiri. Jadi sangat sayang sekali terhadap kucingnya, dikasih makan, dikasih minum, kadang dimandikan, dibersihin dan sebagainya. Kadang dimasakkan secara khusus. Kucing seperti itu. Sehingga kucing ini hukumnya suci. Kucing hukumnya suci, bukan najis. Tetapi sesuatu yang terpisah dari kucing di saat kucing itu masih hidup, maka hukumnya adalah najis. Misalnya harus hati-hati kalau kita memelihara kucing, senang bergaul dengan kucing misalnya, harus hati-hati bulunya. Kalau sebagian ulama mengatakan kalau bulu yang menempel pada badan kita itu lebih dari 10, maka itu tidak
dimaafkan. Artinya kalau seseorang sholat kemudian di pakaiannya ada bulu kucing lebih dari 10 helai, maka itu tidak sah nanti sholatnya, itu tidak dimaafkan. Tapi kalau sedikit hanya 1-2 maka itu dimaafkan. Menurut sebagian ulama seperti itu. Nah, tetapi pada dasarnya sesuatu yang terpisah dari kucing seperti bulunya di saat kucing itu masih hidup ataupun juga sudah mati, itu adalah najis. Sehingga bagi yang hobinya memelihara kucing harus berhati-hati dalam masalah ini. Kalau air kencingnya kucing, air kencingnya kucing itu najis. Ini juga harus waspada karena terkadang kucing itu sembarangan. Ada sebagian kucing yang pinternya maksudnya dia punya kebiasaan yang baik. Kalau kencing ataupun berak dia cari tempat yang khusus, dia cari tempat di tanah, dicari tempatnya dulu baru dia kencing di situ ataupun berak di situ. Kucing zaman dulu begitu, kucing zaman sekarang ini sudah nggak punya adab lagi. Rata-rata mereka kencing sembarangan. Pokoknya pengen kencing saja di tempat dia berada. Kadang dia kencing di atas pakaian kita, kadang dia kencing di lemari, kadang dia kencing di tempat tidur dan sebagainya. Sehingga kita tahu di situ ada bau kencing kucing. Nah, itu najis. Kencingnya kucing najis. Demikian juga tainya kucing juga najis. Maka kita yang memelihara kucing harus waspada. Dididik kucingnya agar tidak sembarangan kencing atau sembarangan berak. Karena nanti akan membahayakan ibadah sholat yang kita lakukan kalau misalnya baju yang kita kenakan itu dikencingi oleh kucing. Hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Wa an Anas, hadis yang ke-10. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Ja'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nasu fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi muttafaqun alaihi. Sahabat Anas bin Malik menceritakan bahwa suatu ketika datang seorang A'rabi, biasa diartikan seorang Badui. Datang, ini Badui yang bodoh terhadap ilmu agama. Dia datang masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba dia kencing di dalam masjid itu. Ini kan bodohnya luar biasa. Masuk ke dalam masjid malah kencing di dalam masjid. Bukannya dia sholat tetapi dia kencing di dalam masjid tersebut. Nah, di ta'ifatil masjid artinya di sisi masjid, masjid luas di sebuah sisi di masjid. Mungkin dia mojok atau bagaimana. Kemudian dia kencing di situ. Nah, melihat hal tersebut, maka para sahabat pada marah dan mencegah orang tersebut kencing di situ. Tapi Nabi Sallallahu alaihi wasallam melarangnya, jangan, biarkan saja. Biarkan dia kencing. Karena dia orang bodoh. Falamma qada baulahu, ketika si Badui itu sudah selesai kencingnya, kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk mengambil air, bidhanubin min ma', artinya mengambil semacam timba berisi air, kemudian airnya dituangkan ke air kencing tersebut.
Hadirin rahimakumullah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita fahami dari hadis ini. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa air kencing manusia itu najis, bil ijma. Air kencing manusia itu najis, bahkan kemarin sudah kita jelaskan najisnya itu lebih berat daripada najis tai misalnya. Karena at-tadammuh bil baul itu minal Allah, salamullah ala al-hadi Rasulillah.